Pada video kali ini akan menjelaskan proses sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sebelum masuk pada alur dan prosesnya, kita simak dulu pengertian sertifikat Badan Usaha atau SBU Jasa Konstruksi. Menurut Permen PUPR nomor 8 tahun 2022, sertifikat badan usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing. Persyaratan SBU. Persyaratan pertama yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah menyiapkan data penjualan tahunan, kemudian menyiapkan data kemampuan keuangan atau nilai aset, menyiapkan data ketersediaan tenaga kerja konstruksi, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi, serta data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK. Kita masuk pada alur permohonan sertifikasi SBU Jasa Konstruksi. Pertama, pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran. Kemudian pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi resiko. Selanjutnya, OSS RBA akan melakukan validasi kelengkapan dokumen secara otomatis oleh sistem. Jika data dinyatakan tidak lengkap, maka tidak akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Namun jika dinyatakan lengkap, OSS RBA akan menerbitkan NIP dan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. Pelaku usaha mengajukan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sistem melalui single sign-on dengan masuk ke portal perizinan PUPR. Pelaku usaha memilih jenis pengajuan di PBUMKU dan menyesuaikan permohonan, baru, perubahan, atau perpanjangan. Tahapan selanjutnya adalah pelaku usaha mengisi permohonan sekaligus memilih asosiasi dan LSBU. Pelaku usaha mengisi data dokumen persyaratan di PBUMKU di portal perizinan PU. Data apa saja yang diisi pada PBUMKU? Mari kita simak. Data pertama adalah mengisi permohonan registrasi. Data yang diinput adalah LSBU, selanjutnya kualifikasi, nama PIC badan usaha, nomor handphone PIC badan usaha, serta email PIC badan usaha. Kemudian kita mengisi informasi dari badan usaha dengan mengisi jenis badan usaha, bentuk badan usaha, kode pos, nomor telepon, email, website, serta NPWP badan usaha, juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan alamat badan usaha. Kita mengisi juga informasi akta dengan mengisi jenis akta, nomor akta, nama notaris, alamat notaris, tanggal akta, file dari SK Kemenkumham, modal dasar, modal store, maksud tujuan, nomor pengesahan SK Kemenkumham. Data selanjutnya adalah informasi pemegang saham. Kita mengisi nama, nomor KTP atau kartu identitas, alamat, modal di store, juga NPWP. Selanjutnya, informasi pengurus perusahaan. Kita menginput nama, nomor KTP, alamat, jabatan, NPWP, serta PJBU. Informasi neraca, data yang diinput adalah tahun, aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, aset lain-lain, total kewajiban, total aset, total kewajiban dan ekuitas, neraca, serta laporan audit akuntan publik. Kemudian kita mengisi informasi penjualan tahunan dengan menginput nomor registrasi pengalaman simpan, nomor tanggal dari nilai kontrak, nomor tanggal dari berita acara serah terima, sumber dana, lokasi pekerjaan, pemberi tugas, alamat serta nomor telepon pemberi tugas, nama dan jabatan pemberi tugas, nilai kontrak, status KSO, presentasi dan nilai kontrak sesuai porsi, juga file kontrak, berita acara serah terima, dan BOQ. Kemudian kita mengisi informasi penanggung jawab badan usaha dengan menginput nama, nomor NIK atau nomor KTP, nomor NPWP, serta foto. Selanjutnya, kita mengisi informasi penanggung jawab teknik dengan menginput nomor registrasi SKK, nomor NIK, nomor NPWP, nama lengkap sesuai KTP, jenjang dan klasifikasi SKK, subklasifikasi dan kualifikasi SKK, tanggal terbit SKK, nomor registrasi serta klasifikasi AA.
Informasi penanggung jawab subkualifikasi. Kita menginput nomor registrasi pengalaman simpan, nomor tanggal dan nilai kontrak, nomor dan tanggal dari berita acara serah terima, sumber dana, lokasi pekerjaan, pemberi tugas, alamat dan nomor telepon pemberi tugas, nama dan jabatan dari pemberi tugas. Kemudian kita menginput nomor kontrak, status KSO, presentasi dan nilai kontrak sesuai porsi, file kontrak, berita acara serah terima, dan BOQ. Informasi sistem manajemen anti penyuapan. Data yang diinput adalah pilihan pemenuhan persyaratan serta bukti pendukungnya. Jika data-data tersebut telah diisi pada PB Unku, langkah selanjutnya adalah LSBU akan memeriksa kelengkapan data dan juga dokumen persyaratan SBU yang telah diinput. Jika telah lengkap, maka LSBU menerbitkan tagihan biaya dan perjanjian sertifikasi. Pelaku usaha melakukan pembayaran, namun jika dalam waktu 7 hari kerja pembayaran belum terkonfirmasi, maka proses tidak akan dilanjutkan. Jika pembayaran telah terkonfirmasi, maka proses sertifikasi dimulai dengan LSBU menugaskan asesor badan usaha untuk melakukan asesmen. LSBU melakukan penetapan keputusan layak atau tidak layak sesuai dengan laporan dari asesor. Langkah selanjutnya adalah jika ditetapkan tidak layak, maka proses akan dihentikan. Namun pelaku usaha dapat melakukan banding dalam jangka waktu 14 hari kerja. Jika dinyatakan layak, maka LSBU menyampaikan RKS ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem. LPJK kemudian melakukan penomoran dan pencatatan SBU otomatis melalui sistem. LPJK menyampaikan data SBU ke portal perizinan untuk diproses ke OSS secara otomatis oleh sistem. Kemudian portal perizinan PUPR memproses data SBU menjadi dokumen data teknis yang disiapkan dengan dokumen sertifikasi standar. Portal perizinan menotifikasi OSS dan pemegang hak akses Kementerian PUPR, data teknis sertifikat standar terkirim ke OSS RBA. Pemegang hak akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap sertifikat standar di sistem OSS RBA. Jika tidak disetujui, dapat ditolak untuk melakukan perbaikan, atau jika tidak memenuhi syarat, dapat ditolak. Namun jika disetujui, maka NIB dan sertifikat standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA. Demikian penjelasan saya. Thank you for listening.